Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma Aditya dan PM 2003 03022 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware atau yang sering disebut dengan perangkat keras. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat keras yang memiliki bentuk fisik. Hardware dapat dioperasikan secara langsung dan sebagai penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Beberapa contoh dari komponen hardware antara lain adalah mouse, keyboard, monitor, RAM, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, pengertian hardware menurut para ahli. Menurut Alizaki, hardware adalah bagian fisik dari sebuah komputer, termasuk sirkuit digital perangkat komputer. Yang kedua ada menurut Joko Untoro. Menurut Joko Untoro, hardware adalah perangkat fisik dalam bentuk komputer dan semua instrumen pendukungnya. Yang ketiga yaitu ada Raya Fahreza. Menurut Raya Fahreza, hardware adalah bagian dari komputer yang beroperasi sesuai dengan instruksi perangkat lunak. Yang keempat ada Sunarto Eskom. Menurut Sunarto, hardware adalah perangkat pendukung EDPS atau sistem pemrosesan data elektronik yang dapat disentuh dan dirasakan. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi hardware. Fungsi hardware yang pertama yaitu untuk mengolah data informasi yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru. Yang kedua, menerima output yang nantinya hardware akan memprosesnya menjadi informasi yang baru. Data yang diterima dari input akan dapat ditransfer pada output. Yang ketiga, memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output lagi pada user. Seluruh output tersebut dapat dilihat dari pengguna yang ditampilkan pada hardware khusus. Kemudian fungsi yang keempat adalah menyimpan informasi maupun data yang dilakukan tak hanya pada perangkat yang terpasang di dalam komputer, akan tetapi juga perangkat yang dipasang di luar. Materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware menurut fungsinya ada 5, yaitu yang pertama input device atau perangkat input atau masukan. Input device ini adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan informasi maupun data dalam bentuk video, teks, gambar, video, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Yang kedua ada proses device atau perangkat proses. Perangkat proses ini berguna untuk mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Yang ketiga, output device atau perangkat output atau keluaran. Perangkat output ini digunakan untuk menampilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data atau informasi berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Yang keempat ada storage device atau perangkat untuk menyimpan. Perangkat ini digunakan sebagai perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Kemudian yang terakhir ada peripheral atau perangkat tambahan. Peripheral ini adalah perangkat yang membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Yang selanjutnya adalah contoh hardware pada komputer. Yang pertama ada contoh hardware input device.
Yang pertama yaitu ada keyboard. Perangkat ini digunakan untuk membantu pengguna memasukkan simbol angka ke dalam komputer dalam bentuk tabel, dan ada kunci huruf, angka, dan simbol yang berbeda. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat yang berfungsi untuk memindahkan kursor di layar komputer dan memfasilitasi pilihan menu di komputer. Kemudian yang ketiga ada scanner. Scanner digunakan untuk mengubah dokumen kertas menjadi salinan elektronik. Scanner ini sangat penting untuk mengklasifikasikan dokumen yang telah dicap dan ditandatangani. Selanjutnya yaitu ada contoh hardware process device. Yang pertama yaitu ada CPU. CPU adalah otak komputer yang mengontrol semua proses kerja di komputer, dari instruksi hingga pemrosesan hingga output. Yang kedua ada VGA, adalah bagian dari perangkat keras yang berfungsi untuk memproses data grafik dan hasil proses ditampilkan pada layar komputer. Yang ketiga ada RAM. Memori akses acak atau RAM adalah perangkat keras pada komputer yang benar-benar menentukan kecepatan akses ke komputer. Contoh selanjutnya yaitu ada contoh dari hardware output device. Yang pertama yaitu ada proyektor LCD. Proyektor LCD berfungsi untuk membantu menampilkan gambar maupun video di komputer ke layar LCD dengan menggunakan proyektor LCD agar presentasi yang disampaikan menjadi lebih jelas. Yang kedua ada printer. Printer adalah sebagai komponen output atau perwujudan dari kontrol. Printer berfungsi untuk mencetak semua jenis dokumen yang diperlukan. Yang ketiga ada monitor. Monitor adalah komponen utama yang harus dimiliki untuk menampilkan visual komputer ke layar komputer. Contoh selanjutnya ada contoh dari hardware storage device. Yang pertama ada hard drive. Berfungsi untuk menyimpan data atau informasi pada komputer berkapasitas besar. Selain komputer, hard drive saat ini juga portable atau sering disebut hard drive eksternal. Yang kedua ada flash disk. Flash disk berfungsi sebagai alat untuk menyimpan data serta informasi dari komputer dengan menggunakan konektor USB sebagai media untuk menghubungkannya ke komputer lainnya. Flash disk umumnya digunakan untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain. Dan yang ketiga ada cakram optik. Media penyimpanan data yang dapat ditulis atau dibaca dengan sinar laser. Media penyimpanan data cakram optik seperti compact disc atau CD dan digital versatile disc atau DVD. Dan yang terakhir ada contoh hardware peripheral. Contoh dari hardware peripheral ini ada modem. Modem adalah perangkat keras yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Modem dapat memungkinkan komputer dihubungkan ke internet. Jadi kesimpulannya adalah perangkat keras komputer atau hardware merupakan salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.
memiliki beberapa komponen yang terbagi berdasarkan fungsinya, meliputi input device atau perangkat masukan, process device atau unit pemrosesan, output device atau perangkat keluaran, backing storage atau perangkat penyimpanan, dan peripheral sebagai perangkat tambahan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.